Perkenalkan, nama saya M. Fasil Faiz Arfian dengan NIM 13123000101. Perkenalkan, nama saya Selviana Talputri dengan NIM 1312100-107. Perkenalkan, nama saya Clara Fusyatian dengan NIM 13123000108. Halo, saya Tiara Eka Kusina dengan NIM 13123000083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Bayi Prasetya dengan NIM 131230094. Perkenalkan, nama saya Andika Yuda dengan NIM 13123000099. Baik, di sini saya akan memberikan dasar hukum Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatur organisasi, fungsi, dan penyelenggaraan tugas BNPB dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Dibentuk untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang telah diselesaikan oleh BNPB. Pada tanggal 26 Juni 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan sebanyak 7.788 warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Peristiwa ini dipicu bibit siklon tropis 98W yang terpantau oleh BMKG ada di Laut Filipina. Siklon ini menyebabkan hujan intensitas sedang hingga tinggi yang berdampak pada meluapnya beberapa sungai yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bolang Mongondo. Berdasarkan data yang diterima oleh BNPB, lokasi terdampak banjir dan tanah longsor terjadi di 9 desa di Kecamatan Pinolosian dan 6 desa di Kecamatan Pilonosian Tengah. Dilaporkan jumlah warga terdampak dari yang sebelumnya 671 kakak atau 1.893 warga bertambah menjadi 2.259 kakak atau 1.788 warga. Sementara kerugian material tercatat sebanyak 2.259 unit rumah dan 2 fasilitas pendidikan terendam banjir dengan ketinggian muka air berkisar 60-120 cm dan sebagian akses jalan tertutup material longsor. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan, bantuan berupa makanan siap saji, peralatan kebersihan, dan perlengkapan tidur yang sangat dibutuhkan oleh warga sudah disiapkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan bantuan kebutuhan dasar bagi korban banjir di Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara telah disalurkan meskipun genangan air sudah surut. Penyaluran bantuan kebutuhan dasar yang umumnya meliputi makanan, air bersih, obat-obatan itu dilakukan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bolang Mongondo melibatkan segenap unsur pemerintah daerah setempat lainnya. Di sini saya akan menanggapi tentang kasus yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya. Berdasarkan Undang-Undang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 2, BNPB mempunyai tugas A. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan secara. B. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. C. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. D. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan darurat. E. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. F. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. G. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan H. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi di sini BNPB sudah melakukan tanggung jawab dan wewenangnya secara baik dalam kasus
banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara pada hari Rabu tanggal 26 bulan 6 2024. Karena di sini BNPB sudah memastikan bantuan kebutuhan dasar bagi korban banjir di Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara tetap disalurkan meski genangan air sudah surut. Dan penyaluran bantuan kebutuhan dasar yang umumnya meliputi makanan, air bersih, obat-obatan yang dilakukan oleh BNPD Bolang Mongondo melibatkan segenap unsur pemerintah dan daerah setempat lainnya. Menjelaskan mengapa BNPB harus dipertahankan. Karena BNPB memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan masyarakat Indonesia. Yang pertama, perannya untuk koordinasi penanggulangan bencana, dan kedua respon cepat terhadap bencana, ketiga penyediaan informasi dan edukasi. BNPB menyediakan informasi terkini tentang potensi bencana dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah mitigasi dan tindakan darurat yang harus diambil. Kerjasama internasional, peningkatan kapasitas daerah, perlindungan masyarakat. Melalui berbagai program dan inisiatif, BNPB berperan dalam melindungi masyarakat dari ancaman beberapa bencana alam dan bencana buatan manusia. Pengelolaan risiko bencana, pemulihan pasca bencana, dan pembangunan berkelanjutan. BNPB mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa aspek pengurangan risiko bencana diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Jadi dengan mempertahankan BNPB, Indonesia dapat terus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi dan mengelola bencana, yang pada akhirnya akan meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan memberikan alasan kenapa BNPB harus dipertahankan. Yang pertama adalah BNPB berguna untuk memberikan pengarahan terhadap penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, penanganan, rehabilitas, dan rekonstruksi. Yang kedua adalah BNPB juga bertanggung jawab atas bantuan dan penggunaan anggaran nasional. Banyak sekali fungsi BNPB untuk negara dalam penanggulangan bencana, dan bahkan BNPB juga bekerja sama dengan Amerika. Di sini saya akan memberikan alasan kenapa harus mempertahankan lembaga BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana. Badan ini didirikan untuk mengelola bencana di Indonesia. Maksudnya itu untuk mengedukasi tentang bencana alam yang akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia sendiri. Nah, kenapa BNPB ini tetap dipertahankan? Yang pertama yaitu memberikan edukasi tentang bencana alam kepada masyarakat. Karena di Indonesia sendiri sangat sering terjadi bencana alam karena dikelilingi oleh sesar-sesar aktif. Yang kedua yaitu kondisi darurat. BNPB sendiri memiliki peran penting untuk mengkoordinir dan respon darurat saat terjadi bencana. Koordinasi ini juga melibatkan berbagai pihak termasuk dari pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga yang terkait. Yang ketiga, pengumpulan data dan informasi. BNPB sendiri ini mengumpulkan data dan menganalisis data tentang bencana yang akan terjadi di beberapa wilayah daerah. Informasi ini digunakan untuk perencanaan, mitigasi, dan respon. Jadi sebelum terjadinya bencana, BNPB sudah mempersiapkan dan meminimalisir korban yang terjadi saat bencana itu terjadi di suatu wilayah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.